Di tengah kasus COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan, pemerintah memutuskan untuk memberikan suntikan dosis ketiga atau booster bagi tenaga kesehatan di Indonesia. Lantas seperti apa sebenarnya urgensi dari pemberian vaksin dosis ketiga ini? Dan apakah pemberian vaksin ini juga nantinya akan diberikan kepada masyarakat umum? Kita akan membahasnya dalam dialog pada malam hari ini bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi Jubir, vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Ada Pak Harif Fadila, mewakili Nakes, perawat Ketua Umum PPNI, dan juga ada Pak Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University. Selamat malam, Bapak-bapak dan juga Ibu. Apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Kabar baik. Baik. Malam, Pak Hanif, Pak Budi. Ya, saya akan ke Pak Harif. Langsung Pak Harif mungkin mewakili Nakes ya. Apakah ini sudah menjawab kekhawatiran dan juga harapan bahwa akan ada dosis ketiga atau booster bagi para Nakes yang sudah disampaikan oleh pemerintah? Ya, saya kira ini berita baik untuk para Nakes ya. Reinhardt ya. Memang 2 minggu terakhir ini diskusi kita tentang booster vaksin ini memang cukup hangat dan menunggu kepastian sebenarnya, terutama pastilah dari kebijakan pemerintah. Yang saya baca juga tadi pagi Pak Erlangga sudah mengumumkan dan juga Pak Menteri di minggu depan kita kemungkinan akan mulai mendapatkan vaksin ketiga untuk para tenaga kesehatan. Saya kira ini urgensinya memang cukup tinggi karena memang kita lihat bahwa sejak pasca Lebaran ini angka kematian daripada tenaga kesehatan itu sangat tinggi dan tinggi ya, bukan sangat tinggi, dan yang terinfeksi juga cukup banyak. Nah, dari data-data itu juga mereka ada sebagian yang sudah divaksin lengkap ya. Tapi banyak juga yang belum divaksin karena komorbid ya. Dan ini berbagai variasi ini memberikan gambaran bahwa memang kita memerlukan sebuah support terhadap peningkatan daya tahan sebagai proteksi tubuh kita. Baik, urgensinya sangat tinggi tadi Pak Harif katakan. Saya ke Bu Nadia. Bu Nadia, sebelumnya kita juga sempat membahas ya soal dosis ketiga ini dan memang masih menunggu kajian dari ITAGI misalnya dan juga dari BPOM begitu ya. Ini kan akhirnya sudah diputuskan oleh pemerintah. Prosesnya bagaimana ini Bu Nadia? Saya ingin tahu dulu prosesnya sampai akhirnya pemerintah memutuskan bahwa oke, dosis ketiga sudah boleh bagi para nakes. Ya, jadi memang seperti disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan, dosis ketiga ini akan kita berikan fokusnya kepada nakes ya. Karena kita melihat bahwa di saat seperti ini dengan adanya varian Delta yang kita temukan, ini banyak sekali tenaga kesehatan yang kemudian tertular dan menjadi positif. Walaupun memang banyak juga yang hampir 90% itu dengan tanpa gejala atau gejala ringan. Tapi tentunya dengan kondisi yang ada saat ini, perlu kita memberikan proteksi tambahan kepada tenaga kesehatan. Hal-hal yang tentunya kita ketahui bahwa saat ini jumlah yang kemudian varian Delta yang beredar itu kurang lebih sudah mencapai angka 78% dari seluruh varian yang kita temukan pada pemeriksaan whole genome sequencing. Yang kedua adalah harapannya dengan booster ini, penambahan dosis ketiga akan meningkatkan level proteksi kepada nakes kita yang memang kalau kita lihat resiko keterpaparannya itu bisa sampai 3-4 kali lipat daripada masyarakat umum biasanya. Oleh itu pemberian booster ketiga ini memang ditujukan untuk memberikan proteksi tambahan kepada tenaga kesehatan. Dan ini tentunya kita sudah melalui berbagai diskusi dan juga rekomendasi dari Badan POM dan ITAGI dengan berdasarkan data-data yang ada. Oke, Bu Nadia, apakah memang hasil dari ITAGI dan juga BPOM ini memang baru kemudian diterima atau seperti apa? Karena kan sebetulnya desakan ya atau suara untuk memberikan booster terhadap nakes ini kan sudah cukup beberapa pekan yang lalu begitu. Bagaimana itu kemudian sampai akhirnya ya sudah akhirnya diputuskan begitu? Karena mungkin saja ada yang menganggap bahwa mengapa baru sekarang kan begitu Bu Nadia? Ya, tentunya pertama kita ketahui bahwa perlu melihat ya beberapa aspek terkait pemberian dosis ketiga ini. Yang pasti bahwa pemberian dosis ketiga ini kan juga belum ada hasil kajian klinisnya ya, sehingga tentunya perlu
dilakukan kajian yang lebih dalam berdasarkan apapun juga informasi yang ada saat ini. Dan itu saya rasa membutuhkan waktu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menentukan juga jenis vaksin apa yang sebaiknya diberikan kepada nakes ini untuk bisa betul-betul memberikan level proteksi yang benar-benar memberikan proteksi kepada nakes ini. Nah, kita tahu bahwa untuk memberikan Moderna sebagai salah satu vaksin untuk dosis ketiga ini juga melalui beberapa perlindungan, juga melihat bahwa efikasi dari Moderna ini seperti kita ketahui cukup tinggi, ya, lebih tinggi dari vaksin Sinovac yang kemarin diterima 2 dosis oleh tenaga kesehatan. Jadi ini semuanya proses untuk kita lebih memastikan dari segi manfaatnya, artinya pemberian booster ketiga kepada nakes tadi betul-betul memberikan dampak yang kita harapkan level proteksi yang lebih tinggi. Yang kedua adalah terkait kapan waktu yang paling tepat ya untuk memberikan vaksinasi ini. Apakah kemudian setelah dari Januari dengan sekian bulan ini, apakah kemudian sudah tepat saat ini memberikan vaksinasi dengan kurun waktu saat ini. Dan yang ketiga adalah jenis vaksin yang paling baik untuk bisa diberikan kepada nakes ini. Oke, sampai akhirnya kemudian yang diputuskan adalah Moderna. Pak Diki, ada banyak pertimbangan dari pemerintah sampai akhirnya memutuskan baru saja tadi ini diputuskan bahwa oke, nakes boleh divaksin atau diberikan booster dosis ketiga. Kita break dulu Pak Diki, tapi usai jeda saya akan tanya ke Anda, apa kemudian catatan Anda ya dari pemberian booster dosis ketiga bagi nakes yang sudah diputuskan bahwa akan diberikan Moderna. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Saya langsung ke Pak Diki Budiman. Pak Diki, apa yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga semua pihak ketika sudah diputuskan ini akhirnya akan ada dosis ketiga atau booster bagi tenaga kesehatan dengan menggunakan vaksin Moderna? Ya, pertama ini langkah yang tepat ya, karena begini, masalahnya adalah bahwa tadi disampaikan oleh Pak Arief bahwa ada tenaga kesehatan yang sakit, bahkan beberapa diantaranya wafat. Ini menunjukkan bahwa ada salah, sebetulnya 3 hal masalahnya. Adalah pertama dari sisi penurunan dari proteksi vaksin itu sendiri. Tentu di dalam ini bicara Sinovac setelah 6 bulan. Kedua adalah salah efektivitas dari vaksin yang diterima oleh tenaga kesehatan ini terhadap varian Delta yang tadi oleh dokter tadi disebutkan sudah mendekati 80%. Dan ketiga, sebetulnya jadi bukan hanya ke masalah vaksin saja, pemerintah juga harus melihat infection control di fasilitas kesehatan. Karena infeksi ini juga menyangkut bukan hanya vaksinasi yang sekarang akan diberikan, dan ini saya kira betul karena ada studi-studinya walaupun preliminary, tapi sudah cukup kuat kok untuk melakukan ini ya. Tapi jangan dilupakan adalah aspek penguatan perlindungan dari sisi infection control, penguatan infection control, dan juga APD atau PPE, ya, personal protection. Nah, hal lain yang juga harus diperhatikan dalam kaitan pelaksanaan ini adalah bahwa walaupun selama ini dalam beberapa studi di Spanyol, di Eropa terutama, termasuk kalau bicara Sinovac di Uni Emirat Arab, ya belum ada, ya, namanya belum ada tuh berarti kan potensi ada, belum ada efek samping yang mengkhawatirkan lah. Tidak, semuanya aman-aman sejauh ini, dan kita harapan juga seperti itu. Tapi artinya ini tetap harus berjalan. Itu. Kedua, satu hal yang belum juga bisa menjawab adalah sebetulnya efektivitas dari kombinasi ini. Walaupun secara yang uji awal ini menunjukkan potensi yang peningkatan signifikan dari kombinasi misalnya AstraZeneca dengan messenger RNA ataupun antara katakanlah vaksin jenis lain dengan messenger RNA. Namun tentu tetap ya, sejauh ini catatan kritis saya pada pemerintah adalah kita harus atau masih kurang dalam melakukan cohort study dalam efek dari proteksi vaksin yang diberikan pada tenaga kesehatan atau publik ini di dunia nyata, dan itu harus prospektif. Kalau dulu ada Litbang Kemkes ada itu retrospektif, tapi itu kan
ada banyak kelemahan lah kalau retrospektif. Nah ini saya kira saat yang tepat untuk kita lakukan sembari memberikan ini juga karena ketika data itu didapat itu akan membangun banyak manfaat. Selain masalah trust juga kita jadi lebih confident. Tadi Mas Renat sampaikan, bisa nggak nanti ke publik, bisa nggak nanti ke masyarakat umum. Nah itu akan jadi dasar ilmiah kita untuk juga memperluas ini pada masyarakat umum. Oke, sebelum kita bicara nanti untuk kemungkinan untuk publik atau masyarakat umum, Bu Nadia, pijakan yang kemudian digunakan ini bagaimana soal keamanan tadi atau soal efikasi? Karena kan yang sebelumnya Sinovac kemudian menjadi Moderna. Di publik mulai muncul diskursus bahwa kalau dicampur ini dengan yang itu vaksinnya kemudian menjadi lebih baik, menjadi lebih tinggi efikasinya. Itu bagaimana Bu Nadia menjawab soal itu? Ya, saya rasa yang pertama bahwa dari hasil izin penggunaan darurat dari Badan POM itu sudah dikatakan bahwa Moderna ini memiliki efikasi 94% ya. Jadi kalau kita lihat bahwa dari berbagai platform buatan vaksin memang yang menggunakan mRNA ini paling membuat efikasi paling tinggi ya. Pfizer pun juga sekitar 95%. Nah inilah mengapa kemudian pertimbangan tadi untuk memberikan proteksi kepada nakes, kita berusaha mendapatkan efikasi yang paling tinggi ya supaya tadi akan menimbulkan tentunya proteksi yang lebih baik lagi ya. Kalau kita memberikan yang efikasinya di bawah itu kan tentunya pasti mungkin dampaknya akan berbeda. Nah, karena Moderna ini adalah sudah jelas efikasinya 94%, hampir sama dengan Pfizer, tapi sementara kan Pfizer belum ada di kita. Jadi yang seperti konsep bahwa yang paling rentan, yang paling tentunya harus diberikan perlindungan terlebih dahulu, itulah yang kita utamakan. Dengan adanya vaksin Moderna ini diharapkan juga memberikan dari segi tadi proteksi, dan pasti kalau keamanannya kita tahu juga sudah dikaji ya terkait keamanannya bahwa efek samping yang muncul ini juga sudah dipertimbangkan. Nah kalau kita lihat bahwa beberapa studi terkait vaksin ini terhadap varian alfa, beta maupun memang untuk delta belum ada untuk Moderna ini, tapi kita bisa melihat bahwa walaupun beberapa mengatakan ada penurunan, tetapi Moderna ini masih sangat baik untuk memberikan perlindungan. Oke, Pak Diki ada tanggapan Pak sebelum saya akan ke Pak Harif? Ya betul, jadi walaupun Moderna belum ada data, tapi secara platform teknologi vaksin, messenger RNA ini jauh lebih efektif dibanding vaksin lain terhadap Delta. Jadi secara teoritis saya kira akan tidak jauh dengan Pfizer. Jadi ini makanya saya sangat berharap ini segera diberikan ya, karena ini sangat untuk diberikan segera pada tenaga kesehatan. Oke, saya ke Pak Harif. Pak Harif, selain kemudian memang menanggapi secara positif ya langkah ini memberikan vaksin dosis ketiga untuk para nakes, mungkin Anda bisa menggambarkan ya situasi yang kepada kami sekali lagi, situasi yang memang dihadapi oleh nakes khususnya mungkin perawat saat ini, bagaimana ketika ada varian Delta yang tentu saat ini rumah sakit sekarang juga sudah mulai dalam tanda kutip mungkin kewalahan. Ya, terima kasih Mas Renhat. Ya, jadi kondisi hari ini memang di beberapa sentra pelayanan, terutama rumah sakit yang rujukan, kemudian rumah sakit penanganan COVID, itu ada masalahnya, ada pertama adalah karena lonjakan kasus sehingga probabilitas orang yang membutuhkan Fasiankes pasti meningkat. Di satu sisi ada juga peningkatan terhadap tenaga kesehatan khususnya perawat yang terkonfirmasi. Maka saat ini yang memberikan pelayanan adalah mereka yang memang betul-betul yang memang tidak terkonfirmasi dengan jumlah yang berkurang, gitu. Jadi tentu saja ini memberikan beban yang cukup tinggi kepada mereka, yaitu beban fisik maupun beban mental, ya. Dan karena apa? Karena kita tidak boleh berhenti melayani, itu yang paling penting. Oleh karena itu memang kita menunggu juga ini kebijakan yang saya pikir berita baik, dan terima kasih, apresiasi kepada pemerintah tentang kebijakan ini gitu.
Oke, baik. Bu Nadia, oke, untuk nakes sudah akan diberikan, nanti kita akan bicara soal skema pemberian terhadap vaksinasi terhadap nakes itu bagaimana. Tapi yang kemudian juga pasti ya, ini pasti akan juga diikuti oleh pertanyaan, kapan kemudian yang di luar nakes ini bisa mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster lagi. Karena banyak juga mungkin yang khawatir bahwa situasi hari ini membuat mereka untuk meminta untuk dapat segera diberikan dosis ketiga. Nah, itu bagaimana pemerintah menanggapi soal itu? Kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita masuk ke segmen terakhir, membahas urgensi vaksinasi dosis ketiga bagi nakes. Bu Nadia, skenario nanti akan bagaimana untuk booster ketiga ini? Jadi penambahan booster ketiga ini memang ditujukan untuk memberikan proteksi kepada tenaga kesehatan kita. Mengapa kita memberikan proteksi tenaga kesehatan kita? Karena kita tahu kemungkinan adanya varian baru. Kalau sekarang kita melihat varian Delta ya. Tapi kita semua sudah tahu bahwa yang namanya varian atau mutasi virus itu selalu terjadi di dalam kehidupan sebuah virus. Karena itu upaya dia untuk bertahan hidup. Nah, kita juga sudah paham, mungkin nanti Pak Diki akan bisa membantu saya ya, bahwa makin banyak jadi infeksi atau terjadi kasus-kasus positif di dalam masyarakat, maka varian itu akan makin mungkinkan untuk bertambah terus karena tadi dia bermutasi untuk menyesuaikan diri dengan manusia yang menjadi tempat hidupnya. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana perbanyak orang punya kekebalan supaya terus tadi bisa tidak menular dan tidak membuat sakit. Jadi ini yang menjadi penting bahwa kita harus segera menyelesaikan vaksinasi kepada 181,5 juta ditambah 20 juta sasaran pada usia 12-17 untuk bisa mencapai kekebalan kelompok. Kalau kemudian sebagian orang saja, maka resiko penularan itu masih sangat tinggi dan resiko terjadinya yang itu jadi masih sangat tinggi. Jadi masyarakat kami harapkan di tengah memang keterbatasan vaksin yang ada, maka kita pemerintah akan memfokuskan perluasan vaksinasi ini kepada seluruh masyarakat untuk mencapai kekebalan kelompok. Memang penyuntikan dosis ketiga ini betul-betul sebagai penambah proteksi tentara kita di depan, yaitu tenaga kesehatan. Oke. Jadi kalau kemudian banyak publik yang juga mungkin berharap bahwa kapan kemudian yang bukan nakes akan segera divaksin untuk dosis ketiga atau mungkin pertanyaan soal aman atau tidak, ini bagaimana Bu menjawab soal banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Ya, yang pasti kita kejar dulu makin banyak orang tervaksinasi. Dengan semakin banyak orang tervaksinasi, contohnya mungkin seperti Pak Diki nih di Australia, kasus sudah sangat bisa ditekan. Atau di Amerika, yang tadinya ratusan ribu, tinggal belasan ribu. Artinya itulah kuncinya, bagaimana kita menurunkan laju kemungkinan, dan itu kan memberikan proteksi kepada diri kita. Kalau orang-orang sekitar kita sudah tervaksinasi semua, kita itu akan terbebas dari resiko penularan. Dan itu yang harus kita kejar. Bukan kita pun misalnya terproteksi dengan 3 kali suntikan, di orang di sekitar kita itu masih banyak yang belum mendapatkan kekebalan atau vaksinasi, resiko penularan itu masih akan sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, varian itu masih akan bermunculan. Jadi tidak akan menjamin kita aman dengan kita mendapatkan dosis ketiga tadi. Tapi sebagai garda terdepan, tenaga kesehatan harus kita lindungi. Oke, nanti bagaimana sih Bu Nadia? Mungkin apakah sudah ada timeline-nya ya atau roadmap-nya untuk vaksinasi dosis ketiga bagi nakes ini, apakah akan dimulai dari mungkin provinsi yang mana atau akan bagaimana nanti proses penyuntikan atau pemberian dosisnya, dosis ketiga ini? Iya, ya pasti kan kita menunggu dulu kedatangan vaksin Moderna ini. Semoga saja nanti hari Minggu dukungan dari pemerintah Amerika dalam bentuk diplomasi yang diupayakan oleh Kementerian Luar Negeri, kita bisa segera mendatangkan vaksinasi Moderna ini. Nah, setelah itu tentunya kita masih butuh, karena kita biasanya melakukan quality control dulu terhadap vaksin yang kita terima oleh Badan POM dan Bio Farma, baru kemudian kita akan memulai vaksinasi segera mungkin. Dan kita akan mulai dulu terutama di Pulau Jawa dan Bali, karena mengingat jumlah kasus, lonjakan kasus itu paling besar di Pulau Jawa, Bali.
Oke, baik Bu Nadia, saya ke Pak Diki. Pak Diki, karena kabarnya tentu ini akan segera akan dilakukan penyuntikan dosis ketiga. Idealnya bagaimana kemudian menurut Anda bagi pemerintah untuk mungkin juga bisa jadi masukan untuk pelaksanaan booster bagi nakes ini ke depan? Ya, yang jelas sesegera mungkin. Namun yang menjadi catatan saya adalah bahwa ini puncaknya sebentar lagi nih, sekitar 2 atau 3 mingguan paling lama ya, dalam periode paling kritis, sehingga adanya vaksin ini tentu akan ada kendala nih dalam pelaksanaan di lapangan dengan situasi yang berat seperti ini. Nah, inilah akan perlu mencari satu strategi yang efektif, terutama menggunakan jaring kalau rumah sakit vertikal misalnya, dan terutama diutamakan adalah rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan. Itu jadi target pertama. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan bahwa ingat, ini juga jangan sampai menjadi adanya euforia semu ya, dalam artian karena kalau satu kali saja itu data messenger RNA itu untuk delta varian 30%. Jadi ini jangan sampai sekali lagi dalam situasi seperti ini yang tadi saya di awal infection control dan proteksi perlindungan dari para nakes dengan minimal ya maskernya itu harus N95 itu yang sekarang segera sangat urgent untuk dilakukan untuk mencegah korban yang lebih banyak di antara tenaga kesehatan. Baik, Pak Diki, sama yang tadi saya sampaikan ke Bu Nadia, karena kan tentu banyak yang merespon di luar nakes yang juga mungkin bertanya atau menginginkan mendapatkan dosis ketiga ya, mungkin juga itu Moderna atau mungkin merek yang lain. Apakah dengan sudah memberikan nanti akan kepada nakes dosis ketiga, artinya memang pemerintah perlu juga untuk mempertimbangkan vaksinasi dosis ketiga bagi masyarakat umum? Sangat perlu ya. Sekarang pun jangankan yang kita dengan Sinovac atau AstraZeneca ya, di Israel sendiri yang terima mayoritas semuanya kan menerima Pfizer. Itu mereka juga merencanakan pemberian dosis ketiga Pfizer untuk masyarakatnya karena mereka melihat bahwa ada jadi tidak semua itu kalau pembelian vaksin itu diharapkan mencapai titik proteksi yang optimal seperti halnya di saat hasil uji klinis. Karena beberapa ternyata menemukan ternyata ada lebih kecil gitu. Nah, oleh karena itu booster ini bukan hanya berkaitan dengan bahwa Sinovac tidak efektif dengan delta varian, tapi juga booster ini bahkan pada penelitian sendiri untuk meningkatkan proteksi. Nah, untuk masyarakat artinya yang namanya booster ya jangan ngejar dulu bahwa untuk ketiga. Yang penting vaksin yang ada ini diambil dulu gitu. Itu yang penting ya. Itu karena namanya proteksi ya itu tetap ada dari yang Sinovac ini ya, mesti pada level tertentu sehingga jangan sampai berharap sesuatu yang masih ini kan masih berproses nih. Tapi kita tidak melindungi diri sendiri. Nah, ini yang harus diyakini dan dipahami oleh publik bahwa meskipun Sinovac tak punya efektivitas ya dalam delta varian, tapi tentu ya jangan dibandingkan dengan Moderna. Tapi kalau tidak divaksin, Anda akan jauh lebih rawan dan berbahaya untuk mengalami fatalitas. Oke, jadi jangan kemudian membahas dulu soal bagaimana mendapatkan vaksin dosis ketiga, misalnya Moderna atau merek yang lain, tapi yang sekarang ini dulu saja kemudian dimaksimalkan yang tadi Bu Nadia juga katakan, dan ya apapun vaksinnya kemudian diterima dan fokus untuk vaksin 1-2 dulu, begitu Pak Diki ya? Ya. Saya ke Pak Harif, terakhir Pak Harif, sudah selain kemudian ada proteksi yang sudah diberikan nanti dalam bentuk vaksin dosis ketiga atau booster ini, apalagi yang menurut Anda, mungkin Anda menyuarakan aspirasi rekan-rekan nakes, terutama perawat, dalam masa-masa yang cukup genting ini, proteksi seperti apa lagi yang sebaiknya kemudian diberikan atau diperhatikan oleh pemerintah dan juga semua pihak? Ya, kira yang pertama vaksin ini sangat penting dan saya berharap sih dalam pemberian implementasi vaksin ketiga ini nanti hal-hal yang menjadi hambatan pada saat pemberian vaksin yang lalu tentu tidak ada lagi. Dan yang perlu juga dijelaskan nanti adalah bagaimana mereka yang
penyintas apakah boleh atau tidak, kemudian yang komorbid sejauh mana, ini juga perlu kita mendapatkan penjelasan bagaimana mereka mendapatkan vaksinasi juga ya, karena itu pasti akan bertanya itu. Nah, yang lain adalah sebenarnya dalam rangka pelindungan tenaga kesehatan ini, karena begitu banyaknya mereka yang sekarang ini terkonfirmasi, mungkin ada satu program yang kita sebut dengan penyelamatan tenaga kesehatan ini. Ya, mereka di samping pencegahan yang disampaikan Pak Diki tadi di Fasiankes harus ketat sekali PPI-nya, PPI ya, pengendalian infeksi, ya, pencegahan pengendalian infeksinya. Tapi juga bagi mereka yang sudah sakit ini, saya kira memang perlu ada supporting ya, dokter perawat yang sakit ini jangan sampai ada kesulitan juga dalam sisi obat-obatan, peralatan, bahkan sulit mengevakuasi gitu ya. Ini yang menjadi perhatian kami dan usulan kepada pemerintah, walaupun sudah ada surat edaran Menteri Kesehatan, saya pikir ini sudah bagus, tapi implementasinya perlu dikoordinasikan kepada Fasiankes, pemerintah daerah terutama dalam hal ini. Juga adanya sinkronisasi antara lembaga dalam konteks perlindungan ini. Di BNPB ada bidang perlindungan tenaga kesehatan. Juga ada di Kemkes, juga ada nanti bagaimana seksinya di Yankesnya. Jadi sudah ada helpline 117 misalnya. Nah, ini bagaimana nyambungnya, jangan sampai ini kompetitif, tetapi ini harus saling supporting hingga menjadi sebuah harmoni di dalam perlindungan tenaga kesehatan. Demikian. Baik. Jadi tidak hanya kemudian memproteksi dari segi vaksinasi ataupun booster ketiga, tapi juga ada banyak hal-hal yang ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah yang tadi disampaikan oleh Pak Harif. Kita akan lihat bagaimana nanti proses pemberian dosis ketiga bagi para nakes ini. Tentu harapannya ini bisa memberikan satu amunisi tambahan ya bagi para nakes di tengah beban yang kemudian bertambah berat karena varian Delta yang menyerang dan juga banyaknya orang yang positif COVID-19 saat ini. Dan tentu ini kita harapkan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Dr. Nadia, Pak Harif, Pak Diki Budiman untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam.